Salam jumpa dengan saya dalam mata kuliah Pancasila. Kali ini kita akan bicara tentang Pancasila sebagai paradigma pengembangan ilmu. Apa itu paradigma? Mungkin istilah itu sering kita tanyakan. Dari beberapa sumber dikatakan bahwa paradigma adalah daftar dari semua pembentukan dari sebuah kata yang memperlihatkan konjugasi dan deklinasi kata tersebut. Yang kedua, model dalam teori ilmu pengetahuan. Dan yang ketiga, kerangka berpikir. Dalam konteks Pancasila, pengertian paradigma itu bisa masuk dalam pengertian yang kedua dan yang ketiga, yaitu model dalam teori ilmu pengetahuan dan kerangka berpikir. Tapi mungkin paling relevan dari yang ketiga, ya, kerangka berpikir. Lalu kemudian kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai paradigma pengembangan ilmu itu seperti apa? Nah, Pancasila sebagai sistem nilai akan kuat berfungsi sebagai paradigma ilmu apabila para akademisi dan praktisi, warga negara maupun penyelenggara negara telah meyakini kebenaran nilai-nilai Pancasila itu dan menjadikannya sebagai acuan di dalam berolah ilmu maupun beramal dalam tindakan sehari-hari dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Agar sampai pada keyakinan demikian, segenap komponen bangsa itu perlu berupaya untuk memahami secara menyeluruh atas nilai kebenaran yang terkait dengan dirinya sebagai manusia, kebenaran tentang alam, serta kebenaran tentang Tuhan, sekaligus hubungan dan posisinya di antara ketiganya. Hasil dari proses perburuan kebenaran hakiki atas tiga hal, yaitu manusia, alam, dan Tuhan, akan melahirkan apa yang di dalam ilmu pengetahuan disebut sebagai paradigma. Nah, lalu bagaimana implementasi Pancasila sebagai paradigma pengembangan ilmu di Indonesia? Secara filosofis, ilmu pengetahuan yang diletakkan pada Pancasila sebagai paradigmanya perlu dipahami dasar dan arah penerapannya, yaitu pada aspek ontologis, epistemologis, dan juga aksiologis. Kita akan lihat satu persatu. Landasan ontologis. Kita tahu ontologi berasal dari kata ontos, ya, itu artinya being, dan logos itu ilmu, bahasa Yunani. Yang di sini ilmu yang berbicara terkait dengan persoalan hakikat realitas tentang yang ada. Nah, sesuai dengan keberadaan Pancasila sebagai paradigma ilmu, maka kebenaran substantif harus menjadi muara dari segala kegiatan dalam berilmu. Untuk mencapai kebenaran substantif tersebut, maka ilmu harus berupa order sebagai realitas yang utuh. Nah, order ini ada tiga. Yang pertama adalah transcendental order, lalu social order, dan kemudian yang ketiga political order. Ini harus digarap secara utuh dan menyeluruh tanpa ada pereduksian sedikit. Ini menurut Raharjo. Hal yang demikian membawa konsekuensi bahwa pendidikan di Indonesia harus mengajarkan ketiga jenis order tersebut, ya, secara terpadu, sehingga akan terjadi transfer of value, transfer of knowledge, ya, dan transfer of skill secara menyeluruh. Nilai-nilai teologis, metafisis, fisis empiris harus menjadi muatan setiap mata kuliah atau mata pelajaran. Yang pertama. Yang kedua, landasan epistemologis. Epistemologi ini bersangkutan dengan hakikat ilmu, dasar-dasarnya, serta pertanggungjawaban atas pernyataan mengenai ilmu yang dimiliki oleh setiap manusia. Ilmu diperoleh manusia melalui berbagai cara atau metode. Pancasila sebagai paradigma keilmuan itu diteliti dan dikembangkan berlandaskan metodologi yang holistik
holistik ya, dari kata whole ya, secara etimologis ya, memiliki akar kata yang sama dengan heal dan health. Maknanya hidup bermasyarakat, berbangsa, bernegara akan baik ya, manakala dikelola berdasarkan kesatuan ilmu yang utuh dan terpadu. Sebaliknya, kehidupan menjadi bermasalah manakala dikelola ya, secara parsialistik, ya, dikotomis, sekuler, materialistik. Ya. Nah, di sini integrasi ilmu menjadi kata kunci yang penting. Kemudian yang ketiga adalah landasan aksiologis. Dalam aksiologi ada beberapa dasar penilaian: logika, etika, estetika, agama, atau teologi. Ini juga menjadi satu dasar di dalam kita memahami tentang ilmu tadi. Aksiologi ilmu berparadigma Pancasila adalah bersumber pada nilai-nilai Pancasila itu sendiri, yang dipahami dan diposisikan sebagai sistem nilai, sehingga ketika berbicara tentang keadilan misalnya, pasti keadilan berdasarkan pada ketuhanan yang Maha Esa. Begitu juga ketika membuat undang-undang misalnya, maka dalam penjelasannya selalu dituliskan dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa. Ini artinya apa? Ada nilai religiositas di situ yang nggak bisa dipisahkan di dalam peraturan perundang-undangan kita. Sudah tentu ya, penjelasan putusan pengadilan maupun penjelasan undang-undang tersebut bukan sekedar formalitas tentunya, melainkan sebagai jaminan agar substansinya sesuai, selaras, dan berpedoman pada makna penjelasan tersebut, yaitu benar dan adil dalam perspektif ketuhanan yang Maha Esa. Barangkali demikian kuliah kita hari ini. Sampai ketemu pada kesempatan yang lain.